Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, untuk episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk beretika di dalam kita bermain tosan aji. Jadi bahwasanya saya sendiri sobat semuanya ini sangat banyak sekali ya, di antara mungkin para penonton video saya ini menanyakan kepada saya tentang apa itu nama garisnya, nama dapurnya, nama pamornya, dan juga nama tangguhnya. Nah, di sini sobat semuanya saya ingin mengatakan kepada kalian semuanya bahwasanya setiap chat dari kalian sebisanya saya jawab sobat semuanya. Jadi memang saya sangat-sangat senang sekali. Karena apa? Karena ini adalah, kalau saya boleh bilang, menjadi sebuah timbal balik. Jadi saya membuat video dan juga ada pertanyaan kepada saya, baik yang melalui di kolom komentar ataupun di chat WA saya, dan saya sangat mengapresiasi semua itu sobat semuanya. Tapi juga saya ingin menggarisbawahi untuk kalian sobat semuanya, ini saya khususnya kepada semua saja, kepada pecinta tosan aji, baik yang masih pemula ataupun yang sudah lama mengenal tosan aji, bahwasanya jika kalian ini sobat semuanya dalam mencintai tosan aji dan boleh dikatakan itu, jika kalian ingin terjun ke dunia tosan aji, usahakan untuk mempunyai niat dulu, yaitu niat yang pertama adalah sukai dulu. Jadi kalau kalian ingin memahari sebuah pusaka dan kalau kalian cinta atau kalian srek lah katakanlah seperti itu, maka jika kalian mendapati sebuah pusaka yang tadinya dibilang itu sepuh, lalu saat datang ternyata tidak sepuh ataupun STW ataupun juga prosesan, tapi jika kalian itu sudah tadinya atau niatnya adalah suka, maka tidak terlalu kecewa sobat semuanya. Jadi saya di sini juga mengajak kalian semuanya bahwasanya di dalam dunia tosan aji itu ada yang namanya istilah dikopiok. Nah, dikopiok itu seperti ini sobat semuanya. Jadi itulah kenapa salah satu hal yang saya sangat menghindari sekali sobat semuanya, bahwa kalau saya ditanyakan tentang, Mas, untuk di dapur ini namanya apa? Nah, kalau untuk yang seperti itu biasanya saya jawab. Untuk pamornya pamor apa? Nah, hal seperti itu pun biasanya akan saya jawab jika saya mengetahuinya. Tapi sobat semuanya, jika ditanyakan tentang masalah tangguhnya, nah ini yang rawan sobat semuanya. Itulah kenapa saya mengingatkan kepada kalian semuanya dan juga kepada semuanya lah, di dalam tosan aji ada yang namanya istilah dikopiok. Jadi dikopiok itu seperti ini sobat semuanya. Katakanlah saya ingin memahari pusakanya si A. Nah, saya bertanya kepada si B. Jadi A yang memiliki barang dan B ini adalah tukang tester saya. Jadi saya kalau mau memahari ke si A gitu, tapi yang saya jadikan pertanyaan atau tukang katakanlah yang saya percaya menjadi sebuah tester gitu adalah si B. Nah, itulah yang namanya dikopiok. Kalau si B ini katakanlah orang kalau boleh dibilang itu nggak ada tendensi apa-apa sih, masih mending sobat semuanya. Tapi kalau kalian menanyakan, katakanlah kalian beli di barang di A, lalu kalian tanyakan di B, si B ini gimana ini masalah dapurnya, pamornya, dan juga tangguhnya. Nah, terkadang sobat semuanya ini juga banyak kejadian bahwasanya ada para tester itu ada yang ditanya terus dia ada permainan. Jadi ada permainan, wah ini barang seperti ini, kamu dapatnya berapa? Nah, katakanlah seperti itu. Katakanlah kalian mendapatkannya 1 juta, saya mendapatkan 1 juta, wah ini kemahalan, saya ada ini punya ini malah lebih bagus dari itu, kalau kamu mau silakan kamu ambil 850. Nah, itu namanya salah satu juga itu dikopiok sobat semuanya. Nah, yang lebih sangat-sangat yang bikin membuat hati agak greget gitu, kalau ditanyakan kerisnya si A, ditanyakan kepada si B sebelum dibeli. Nah, sebelum membeli kerisnya si A, katakanlah saya sebelum membeli kerisnya si A,
saya tanyakan dulu ke si B, kerisnya si A ini sepuh nggak? Nah seperti itu. Nah si B, wah itu nggak sepuh, jangan dibeli yang seperti itu, kalau mau beli silakan beli di saya. Nah seperti itu pun yang namanya dikopiok. Jadi kenapa saya berpesan kepada para penonton saya, kalau kalian memahari sebuah pusaka, alangkah baiknya jangan seperti itu. Jadi ada sebuah etika di dalam jual beli sobat semuanya. Jadi itulah kenapa salah satu dari saya, kalau ditanya seseorang, Mas saya mau membeli pusaka dari orang itu, silakan saya minta tolong kepada sampean untuk menganalisanya. Saya tidak akan mau yang seperti itu, pasti akan saya tolak gitu. Karena apa sobat semuanya, saya itu takut jangan sampai mematikan rezeki orang lain. Jadi seperti itu. Jadi bermainlah yang elegan. Jadi kalian umpama menjadi seorang pemahar atau pembeli, bermainlah yang elegan. Dan juga kalau menjadi seorang penjual, diusahakan sobat semuanya, katakanlah yang sejujurnya, sepengetahuan kalian. Saya pun juga terkadang di dalam memahari sebuah pusaka sobat semuanya, saya suka ini dengan keris ini. Saya katakan maaf, saya bertanya kepada penjualnya, Mas apakah itu sepuh? Ya ini sepuh. Nah, ada yang bilang seperti itu, tapi ternyata kalau barangnya datang ternyata ini STW ataupun juga keamalan. Kalau untuk saya pribadi, nggak apa-apa lah, ini dibuat sebagai sebuah pembelajaran, daripada saya sebelum membeli lalu menanyakan ini ditanyakan tangungnya, tanyakan apa gitu. Jadi saya memang dulu sobat semuanya, sebelum masih awal-awal saya pun juga sering banget itu kena boleh dikatakan ternyata barang baru tapi dikatakan sepuh. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi sebuah pembelajaran. Karena apa? Karena ilmu itu sobat semuanya, kalau untuk saya pribadi, ilmu itu sangat mahal harganya. Dan untuk di ilmu yang paling utama adalah pada pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah guru yang sangat baik sekali bagi kemajuan keilmuan kita. Itu seperti itu sobat semuanya. Jadi buat kalian semuanya, saya berpesan kepada semua lah, entah itu para subscriber saya ataupun juga penonton dari video saya, apabila kalian ingin memahari sebuah pusaka, katakanlah sebelum dimahari lalu menanyakan kepada orang lain tentang tangguhnya, tentang apanya gitu, usahakan jangan seperti itu sobat semuanya. Karena kita harus bermain secara bagus, kita main secara elegan. Jadi hormatilah yang penjualnya, seperti itu. Jadi kita saling menghormati, penjualnya juga kita hormati, dan kita pun juga sebagai penjual harus menghormati pembeli. Jadi seperti itu. Kalau keduanya ini bisa saling sinkron dan juga bisa saling mengerti, nanti untuk di selanjutnya sobat semuanya, dalam proses jual belinya insya Allah nanti barokah. Itu seperti itu. Nah sobat semuanya, kita balik lagi bahwasanya kenapa sih saya harus membuat video seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pengalaman pribadi sobat semuanya. Jadi tadi saya itu mendapatkan sebuah chat dari WA gitu. Dia menanyakan tentang kerisnya. Pertama ada yang ditanyakan tentang pamornya gitu. Jadi Mas, untuk di pamornya ini seperti apa? Saya lihat karena saya juga ini untuk saya pribadi pamornya masuk di seperti ini Pak. Ini soalnya mau saya beli nih Mas saya langsung ini mau saya beli. Ini kira-kira masuk di tangguh mana? Mohon maaf sekali Pak, kalau untuk hal seperti itu silakan ditanyakan langsung kepada penjualnya. Kalau saya seperti itu sobat semuanya dalam menjawabnya. Karena apa? Karena saya tidak mau menjadi sebuah tester bagi pusaka orang lain. Saya sangat menjaga sekali. Saya ingin menjaga sebuah etika di dalam jual beli. Jadi makanya saya juga ini menjadi sebuah jawaban kepada kalian semuanya, bahwasanya kenapa sih Mas Tony kalau dimintai ini pertimbangan tentang keris yang mau saya beli kok selalu tidak mau. Ini adalah sebuah jawaban kepada kalian sobat semuanya, bahwasanya saya menghormati Anda, dan saya pun juga menghormati pemilik pusaka. Itu seperti itu. Jadi kita biar terjadi sebuah jual beli yang sehat. Jadi saya tidak mau menjadi seorang pengopiok. Karena gini sobat semuanya, kalian pun juga tidak boleh serta-merta kalau membeli pusaka yang dikatakan sepuh lalu ternyata pas datang juga barangnya baru,
ataupun juga STW atau prosesan atau kemerdekaan lawasan, kalian pun juga jangan langsung mengumpat penjualnya. Karena apa? Karena setiap orang itu sekali lagi adalah berbeda-beda. Ada yang juga penjualnya itu adalah pemain baru, jadi beliau pun juga di dalam pengetahuan Tosan Ajinya masih perlu banyak belajar. Nah, di situ terus dikatakan dia beli di seseorang tadi katanya sepuh, otomatis dia pun juga bilangnya sepuh sobat semuanya. Karena apa? Karena dia masih dalam tahap belajar. Begitupun saya sobat semuanya, kalau saya membeli katakanlah sebuah pusaka gitu kepada seseorang, bilangnya ini sepuh Mas Tony, terus waktu datang ternyata ini kok di hati saya kok kurang serg ya kalau menyebut ini sepuh. Nah, hal seperti itu biasanya kalau ada yang berminat sobat semuanya, saya akan mengatakan kepada pembeli saya, Pak, kalau ini dari katakanlah penjualnya mengatakan ini sepuh Mataram, katakanlah seperti itu, tapi kalau untuk saya pribadi Pak, saya kok kurang serg ya, masih kurang ngeh, masih belum 100% menyebut ini sepuh, saya jual saja apa adanya. Kalau saya mending seperti itu sebetulnya. Jadi kalau nanti katakanlah dimahari, itu pun juga dia memaharinya karena memang suka. Jadi seperti itu. Itulah kenapa kalau sobat semuanya saya berpesan sekali lagi, kalau membeli sebuah pusaka alangkah memaharinya dengan niat suka, dengan niat untuk nguri-nguri budaya, dengan niat untuk melestarikan. Itu seperti itu. Istilahnya nanti kalau mendapatkan ini barang prosesan ataupun apa, anggaplah itu menjadi sebuah modal untuk belajar mengenal Tosan Aji sobat semuanya. Karena apa? Karena untuk katakanlah hal-hal seperti ini tidak hanya ada di Tosan Aji, di di tempat lain pun juga saya yakin ada ya hal-hal yang kayak gitu. Orang itu katakanlah istilahnya itu A diomong B, B diomong A, itu seperti itu. Saya rasa dimanapun juga itu ada unsur-unsur kayak penipuan ataupun juga seperti apa gitu. Saya yakin ada, tidak hanya di dunia Tosan Aji saja. Itulah sobat semuanya, saya berpesan sekali lagi, marilah kita beretika di dalam jual beli untuk menjadi pembeli dan juga penjual yang amanah, dan juga agar menjadi sebuah jual beli yang sehat. Tentunya seperti itu sobat semuanya. Semoga video ini bisa sedikit menambah wawasan kepada kalian semuanya, dan mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi sebuah bahan buat kalian semuanya apabila di dalam mencintai Tosan Aji perlu yang adanya atau ada yang namanya proses untuk belajar. Nah, jadikanlah ini untuk proses belajar menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu sobat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada kalian semuanya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.